Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Damar ID dimanapun berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan mengutarakan pembahasan tentang qada puasa, yaitu puasa bulan Ramadan. Alhamdulillah pada bulan ini kita sudah memasuki bulan Rajab, dan insya Allah akan sebentar lagi akan memasuki bulan Sa'ban, dan kemudian pasti akan menjumpai bulan Ramadan lagi. Oleh karena itu ada konsekuensi bagi orang yang meninggalkan atau tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kok bertemu dengan bulan Ramadan lagi, itu ada konsekuensinya. Dan ini kita akan bahas bersama-sama, yaitu masalah qada puasa bulan Ramadan. Nah, qada itu apa? Qada itu adalah melakukan ibadah yang ditentukan waktunya, tapi dilakukan pada waktu di luar itu. Itu seperti kalau qada puasa berarti ya puasa Ramadan dilakukan pada waktu di luar Ramadan, tahun dan bulan yang dilakukannya itu. Jadi di luar puasa bulan Ramadan tahun yang ditentukan. Nah, itu namanya qada. Nah, mengodok puasa itu ada tata caranya, yaitu dilakukan mulai Syawal tanggal 2 sampai sebelum bertemunya bulan Ramadan berikutnya. Jadi mempunyai jarak yang panjang, masih banyak bulannya untuk melakukan qada puasa. Nah, bagi orang yang mau melakukan puasa itu ada pendapat diantaranya harus melakukan sesuai dengan urutan yang dia tinggalkan. Dalam artian orang meninggalkan puasa itu berbagai macam masalah atau berbagai macam sebab. Ada kalanya dia melakukan, ya walaupun itu yang positif atau negatif, ya artinya apa? Memang tidak boleh melakukan puasa, seperti orang perempuan diantaranya ya tidak melakukan puasa karena memang tidak boleh melakukan puasa, seperti hanya ketika haid. Jadi orang haid itu tidak boleh melakukan puasa. Kalau melakukan puasa malah berdosa. Dalam artian tidak melakukan puasanya itu harus diganti, yaitu harus diqada. Atau juga orang tidak melakukan puasa karena mendapatkan rukhsah, seperti orang yang sakit dan orang yang bepergian. Orang sakit tidak kuat melakukan puasa, akhirnya dia tidak melakukan puasa pada bulan Ramadan itu. Ya, maka ketika sudah sampai selesai bulan Ramadan, masuk pada bulan Syawal, itu dia boleh mengodok sampai datang sebelum datangnya bulan Ramadan berikutnya. Atau juga orang yang tidak puasa karena memang dia tidak kuat, ya digoda temannya ngopi, nah, ora kuat ngerokok, biasanya ngerokok, itu juga harus mengodok sholatnya. Tapi ntar ada kriteria masing-masing mengodoknya itu, apa cukup mengodok, apa ada dendanya atau fidyahnya dan lain sebagainya. Itu ada kriterianya masing-masing. Nah, kita mau membahas
Di antaranya mengodok itu caranya ada yang tadi harus berurutan. Kalau memang orang itu meninggalkan 7 hari, ya harus 7 hari itu berurutan, karena puasa itu sebagaimana mengodok itu disamakan dengan puasa Ramadan. Jadi ya harus sesuai dengan apa yang dia tinggalkan. Tapi pendapat kedua boleh dilakukan tidak berurutan karena terpisah. Ya, karena pendapat yang kedua itu mengambil nas, diantaranya di nas Al-Quran sendiri tidak ada ketentuan untuk berurutan, ya. Jadi tidak harus secara runtut dia melakukan kodoknya itu 7 hari berurutan, boleh berpisah-pisah kapan saja ketika dia mau melakukan atau punya peluang untuk melakukannya. Dan hal ini dikuat dengan nas Al-Quran, yaitu faman kana minkum maridan aw ala safan fa iddatun min ayyamin ukhra. Jadi di sini tidak ada ketentuan untuk berurutan, yang penting dia meninggalkan sesuai dengan jumlah yang dia tinggalkan. Atau ada hadis yang mengatakan qada'un Ramadan insya'a farokun wa insya'a taba'a. Jadi mengodok puasa Ramadan itu terserah mau secara berurutan atau secara terpisah, terserah dia melakukan. Yang penting ketika ada peluang atau ketika waktu untuk berpuasa, dia berpuasa. Nah, itu tata cara melakukan qada. Nah, dalam hal ini banyak yang artinya apa? Banyak yang mendukung pada pendapat yang dua, yaitu didukung oleh nas-nas. Berarti dilakukan boleh secara berpisah-pisah, tidak harus berurutan, ya. Kapan saja, yang penting jangan sampai datang bulan Ramadan berikutnya. Seperti itu. Terus macam-macam kodok atau macam-macam perkara yang membatalkan puasa itu di dalam kitab Kasifatu saja itu diterangkan ada 4 macam, ya, orang yang membatalkan puasa. Di antaranya ada yang harus qada dan juga harus bayar fidyah. Pertama, ada 4. Yang kedua, ada kalanya harus mengodok saja, tidak harus membayar fidyah. Yang keempat, yang ketiga, ada kalanya harus membayar fidyah tidak qada. Jadi membayar fidyah saja. Yang keempat adalah yang terakhir, tidak membayar qada dan juga tidak membayar fidyah. Kita bahas yang pertama, yaitu orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan, yaitu harus membayar qada, harus qada puasa dan juga membayar fidyah. Yaitu seperti contoh orang yang khawatir karena orang lain atau makhluk lain, dan artian dia itu sebenarnya mampu melakukan puasa tapi khawatir pada yang lainnya. Contohnya orang yang sedang hamil, dia kalau puasa sebenarnya kuat tapi khawatir kepada bayinya, atau orang yang menyusui. Nah, itu dia juga harus membayar fidyah dan juga harus membayar fidyah dan juga harus melakukan puasa. Yang kedua, orang yang meninggalkan puasa. Orang yang meninggalkan puasa Ramadan ini harus membayar fidyah saja, ya. Dalam artian tidak harus mengodoi, yaitu seperti contohnya orang yang sudah tua atau orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Jadi ini cukup membayar fidyah saja, nggak usah mengodok mengodok puasanya.
Atau ada lagi yang ketiga jenisnya, yaitu orang yang meninggalkan puasa tidak wajib fidyah tapi membayar qadha saja. Ya, ini jenis yang banyak, yaitu orang yang puasa tidak wajib membayar fidyah tapi qadha saja. Ini jenis ini yang paling banyak terlaku di kalangan masyarakat, yaitu seperti orang yang sakit, ya, terus ora kuat atau mules ora kuat akhirnya mukah, atau orang yang dalam bepergian melakukan rusuh tidak puasa, mudik ya ning dalan ora kuat akhirnya puasa. Nah, itu diwajibkan untuk mengodok dan tidak membayar fidyah. Terus yang terakhir itu adalah orang yang tidak wajib qadha dan tidak wajib, yaitu orang gila ya. Nah, wong edan ora usah poso ya ora usah bayar fidyah karena gila, atau anak sobi dalam artian belum balik, ini tidak diwajibkan untuk puasa dan tidak diwajibkan untuk mengodok puasanya. Nah, hal ini perlu kita tekankan, khususnya seperti tadi bagi macam yang kedua, yaitu harus membayar fidyah, harus membayar qadha, harus melunasi puasanya, yaitu orang yang hamil, ya, orang menyusui. Ini banyak di kalangan masyarakat biasanya cuman punya pengertian cuman bayar fidyah saja, tidak melakukan qadha puasanya. Nah, ini perlu kita tekankan. Berarti kalau memang itu puasanya itu ditinggalkan khawatir orang lain atau si bayinya, dia walaupun fidyah juga harus membayar melunasi puasanya. Pemirsa Damar ID yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya bagaimana? Seumpama kok belum melakukan qadha sampai datang bulan Ramadan berikutnya. Nah, ini ada permasalahan, wis ora bisa nglakoni poso tapi kok ternyata datang lagi bulan Ramadan. Ini bagaimana? Nah, seperti tadi, bagi orang yang berkewajiban mengodok puasa itu harus melunasi puasanya itu sebelum datang bulan Ramadan berikutnya. Lah kok ternyata datang bulan Ramadan berikutnya belum melakukan puasa. Ini ada kriteria, di antaranya harus mengodok pada bulan berikutnya setelah bulan Ramadan, berarti bulan Syawal. Tidak membayar fidyah. Ada yang membayar fidyah dan juga mengodoinya. Kalau memang tidak bisa mengerjakan qadha-nya itu karena sembrono atau kepeko, ya, tidak karena dia itu meremehkan, ya, dalam arti punya kemampuan untuk mengodok tapi kok tidak melakukan sampai diundur-undur, kok dalalah ngopiah saya mau melakukan minggu depan kurang 7 dino niatnya untuk melunasi, tapi ternyata kok dalalah datang head lagi sebelum Ramadan, terus head mana akhirnya tidak bisa melunasi. Lah nek mau mundur-mundur ini bisa dikatakan orang ini harus membayar fidyah dan juga harus mengodok apa yang belum dilakukannya, yaitu orang itu harus mengodok dan membayar fidyah. Jadi bayar fidyah meninggalkan setiap kali dia meninggalkan puasanya yang belum ditinggalkan satu fidyah itu, yaitu satu hari itu satu mud, ya, satu mud itu kisaran 6 on, ya, berarti 600 gram. Jadi yang harus dikeluarkan memberi makan orang miskin. Jadi satu hari mengeluarkan 6 on, ya. Jadi kalau 7 hari ya berarti 7 hari. Dan itu ketika bulan itu dia meninggalkan lagi, otomatis kalau perempuan head ya berarti tadi tambah lagi yang ditinggalkan pada bulan yang Ramadan yang ditemui itu, berarti double. Doublenya bukan yang tadi ditinggalkan soma 2 menjadi 4, enggak, doublenya sama yang ditinggalkan pada bulan Ramadan yang ditemukan. Berarti soma 2 utang loro kok ketemu Ramadan.
dia hutang lagi, berarti ditambah Ramadan yang baru datang itu. Dilakukannya harus setelah Lebaran, yaitu bulan Syawal setelah Lebaran. Karena kalau Ramadan yang ditemui itu karena wajib, jadi tidak bisa dikatakan ngodok. Lah ada lagi yang cuman mengodok saja tidak membayar fidyah, yaitu orang-orang yang memang tidak ada kesempatan untuk mengodokinya. Jadi karena sering loro, sering sakit, dia tidak bisa mengodok atau melunasi utang puasanya, kok lelah sampai pada bulan Ramadan, dia tidak apa-apa karena memang tidak ada kesempatan. Atau orang yang selalu bepergian safar seperti pelaut, ya, itu memang dia tidak ada kesempatan untuk mengodokinya. Jadi bukan karena dia itu ceroboh, tapi memang belum ada kesempatan. Hal ini tidak diwajibkan fidyah, tidak diharuskan fidyah, harus mengodok saja. Itu dilakukan pada bulan berikutnya. Nah, begitu juga kalau dia punya utang lagi pada bulan itu, berarti didobel lagi, ya. Yaitu tentang cara melakukan qodho bulan puasa Ramadan. Terus bagaimana kalau qodho puasa disertai dengan puasa sunnah? Karena ini bulan Rajab, banyak orang mau melakukan banyak ibadah, diantaranya mau melakukan puasa bulan Rajab sementara masih punya tanggungan puasa Ramadan. Ini bagaimana? Bolehkah digabungkan antara puasa Rajab dan qodho puasa Ramadan? Boleh, karena puasa Rajab itu sama dengan puasa yang lainnya, yaitu sunnah puasa yang tidak ditakyin. Artinya apa? Melakukan puasa niatnya tambah ditakyin sama dengan puasa mutlak, yaitu coro niatnya cukup saya puasa lillahi ta'ala, itu sudah sah puasanya. Jadi semua orang ingin melakukan puasa Rajab tanpa ada niat untuk menentukan saya niat puasa sunnah bulan Rajab, itu sudah sah. Sedangkan puasa Ramadan itu adalah puasa yang fardu atau wajib. Jadi mengodoknya pun juga sama dengan melakukan puasa fardu atau puasa wajib. Jadi harus ditakyin. Tidak cukup puasa saja niatnya. Jadi harus ada takyinnya. Saya niat puasa qodho Ramadan lillahi ta'ala. Hal ini seumpama dilakukan di bulan Rajab, ya, tidak apa-apa, digabungkan sekalian puasa Rajab, tidak apa-apa. Jadi niatnya niat melakukan puasa Ramadan qodho dan juga niat melakukan sunnah bulan Rajab. Bahkan Imam Barozi mengatakan seumpama tidak niat, di dalam kitab Yanotolib diterangkan seumpama tidak niat melakukan sholat sunnah Rajab pun sudah sah untuk pahalanya, karena dia termasuk melakukan ibadah di bulan Rajab. Seperti halnya ulama lainnya mengatakan seumpama melakukan puasa sunnah, ya, sunnah pas dilalah, seumpama sholat sunnah puasa sunnah Arafah, kok melakukan pas dilalah Arafahnya jatuh pada hari Kamis, dia biasa melakukan puasa Kamis dan juga melakukan puasa Arafah, itu berarti mendapatkan 2 pahala. Nah, itu berarti kesimpulannya seumpama puasa qodho ini disertakan dengan puasa Rajab tidak apa-apa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.